korban pujian bagimu Bapa. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Kami mau masuk Bapa, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Pujian ini lebih dalam lagi. Kita mau masuk ke dalam hadirat kudus-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita siap memuji Allah kita dengan sorak-sorai, amin. Amin. Kita mau rasakan kuasa lawatannya pada pagi hari ini, amin. Kita mau nyatakan, datanglah dan bertahta atas kami Tuhan. Haleluya. Pelukis cakrawala, perangkat jagat raya, pencipta alam semesta, dialah pemilik kehidupan. Haleluya.
terima Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita punya Tuhan yang tidak melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ya, silakan duduk. Salam semuanya. Terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala dan Majelis Jemaat yang memberikan kesempatan untuk melayani dalam waktu yang indah ini di ibadah Sunday Service kita jam 7 pagi. Saya senang sekali bisa bersama-sama dengan jemaat yang ada di tempat ini, lama tidak ketemu ya. Sedikit kesaksian aja. Saya kembali ke Indonesia karena dalam satu momen, ini testimoni aja ya, di masa snow di lantai 2 di New Hampshire,
Saya kangen sama anak saya. Jadi setiap hari itu saya telepon saudara-saudara ya. Saya telepon sama anak saya punya anak kecil, Andi Jocelyn Karen Wong, kelas 4 SD ya waktu itu. Setiap hari saya telepon, dalam situasi yang tidak mudah ya. Kami rumah tangga dua punya perbedaan yang jauh sekali. Tanggal Agustus ya, tanggal 28 Agustus 2009 itu saya memutuskan berhenti kerja. Karena saya punya ekspektasi yang besar sekali. Saya bermimpi, berharap Amerika adalah menjadi masa depan saya. Ada orang yang menjanjikan kepada saya untuk postdoc. Ya, salah satu mantan pejabat yang luar biasa di negeri ini, dan saya sudah sampai di Amerika dengan harapan bisa postdoc. Saya sudah tidak punya mimpi lagi untuk Indonesia. Kemudian saya datang memberanikan diri, saya landing di New York. Kemudian saya dijemput teman saya, begitu sampai di New Jersey kita party ya. Saya disambut dengan meriah. Welcome brother Dr. Hanas untuk United States. Dream saya besar sekali saudara-saudara. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Ya mungkin saya orang yang kurang beruntung ya. Sebutlah begitu secara manusiawi. Saya berargumentasi yang cukup kuat dengan istri saya dan family istri saya. Saya paksa dan saya bilang enggak, saya enggak mau kembali ke Indonesia. Cuma ada dua pilihan, you yang datang ke sini atau saya tetap di sini. Dalam proses perjalanan yang panjang, yaitu saya kira cara Tuhan ya. Saya punya kelemahan saudara-saudara. Ya apa yang Anda lihat seperti ini saya juga manusiawi ya. Saya everyday menangis karena kangen sama anak saya yang kecil ya. Saya nggak tahan. Jadi setiap hari itu saya nangis ingat anak saya. Pagi-pagi saya belum kerja, biasa kita jam 6 sudah mulai kerja saudara-saudara. Jam 4 sudah bangun. Jam 5 itu saya sudah mulai telepon putri saya, apa kabar? Saya tidak bisa melewati satu hari pun tanpa komunikasi dengan putri saya. Di satu malam saudara-saudara, di New Hampshire lagi snow di lantai 2. Saya berdoa begini, Tuhan, sepertinya saya sudah ada dalam situasi titik terendah dan saya tidak pernah menghadapi pergumulan yang berat sekali seperti ini. Kenapa? Istri saya tidak mau datang ke Amerika walaupun sudah punya visa, anak-anak saya nggak mau. Terus saya hanya ada pilihan, mau tinggal di Amerika sendiri atau kembali ke Indonesia. Kalau saya harus kembali ke Indonesia, saya malu sekali, jujur saja, malu saja. Ini seperti jenderal yang tidak punya pasukan. Kenapa? Tinggalkan pekerjaan yang baik, kemudian kembali ke Indonesia, mulai dari zero lagi. Wah, itu sangat berat sekali. Saya ketemu dengan teman-teman sahabat majelis, kemudian saya tanya gimana ya. Mungkin saudara berpikir gini, Pak Hanas bisa nangis enggak di depan majelis? Seumur-umuran saya baru menangis di depan majelis waktu kami makan bersama. Saya bilang berat sekali buat saya untuk kembali ke Indonesia. Kenapa? Karena saya harus mulai kehidupan yang zero lagi. Itu tidak, it's not easy man. It's not easy. Mulai sesuatu dari nol itu bukan sesuatu yang mudah. Saya sudah tinggalkan pekerjaan, saya tidak punya harapan di Indonesia, saya berpikir Amerika is my future. Amerika adalah masa depan saya. Kenapa saya yakin? Istri saya ada visa, anak saya ada visa.
Tapi mereka nggak mau datang dan tidak mau bersama dengan saya di Amerika. Hanya ada dua pilihan. Saya mau kembali atau tetap tinggal stay di Amerika. Saya sudah kerja saudara ya di sana. Kerja pelayanan. Ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Betapa pentingnya untuk bersama selalu dengan keluarga. Itu jauh lebih bernilai dari semua apa yang kamu dapat atau yang kamu raih. Dan saya memutuskan kembali ke Indonesia. Saya kembali ke Indonesia, saudara. Saya bilang sama istri saya mau kembali ke Indonesia. Istri saya happy. Tapi saya bilang, you mesti tahu, waktu saya kembali, kita mulai hidup dari nol kembali. Karena saya tidak punya pekerjaan lagi. Beda, saya bilang. Istri saya ngomong begini, saudara. Kamu pulang cepat sebelum bandara ditutup. Saya pulang, saudara, bulan Maret. Bener. Saya kalau nggak pulang sedikit aja lewat, itu bandara ditutup, saya nggak bisa pulang ke Indonesia. Maret awal saya pulang balik ke Indonesia. Ini saya cerita tentang pergumulan hidup. Sampai di Indonesia masih ada duit dolar, saudara ya. Saya pikir ini bisa membantu. Nggak lama bertahan, saudara. Saya tinggal di apartemen di Tangerang 2 bulan. Nganggur. Pandemik. Nggak kemana-mana. Lagi heboh-hebohnya Indonesia. Maret, April, Mei itu lagi heboh-hebohnya. Nggak ada orang yang berani keluar rumah. Maaf saudara, apartemennya kecil. Kami semua satu keluarga di situ, bayangkan. Sensitif, suami istri dan anak-anak itu begitu terasa. Orang muda tersinggung kalau tidak ada kerjaan ternyata ya. Cepat ribut. Ya, segala sesuatu bisa dinilai negatif. Ini testimoni saya. Di tengah-tengah main badminton sama anak saya, sama istri saya duduk, saya ngomong sama istri begini, tampaknya kita harus jual mobil, saya bilang. Kenapa? Sudah nggak ada uang untuk makan. Dan saya sudah ngelamar kemana-mana. Tapi memang pandemik. Susah cari kerja, tahu? Terus istri saya ngomong begini, ya saya, kamu jual aja tuh mobil, nanti kita cari mobil yang kecil, yang second, yang murah, yang penting bisa survive aja. Terus saya bilang, tunggu dulu ya, karena saya ini orang yang miskin, kalau mau jual barang itu agak susah, dapatnya dengan air mata dan darah, gitulah. Oke? Maret, April, Mei nggak kerja, saudara-saudara. Saya kemudian Juni, Juli pulang ke Kalimantan dengan harapan bisa bisnis yang bagus. Sampai di Kalimantan ngabisin duit zero juga. Pulang lagi ke Jakarta, saudara-saudara. Sampai di rumah zero. Sampai hari ini saya tidak punya pekerjaan yang tetap, dalam artian jika mau dibandingkan income-nya sebelum saya berangkat ke Amerika. Berat. Dan saya baru ngerti, sorry to say, dengan penuh kerendahan hati di mimbar ini saya mau kasih tahu, saya baru ngerti, baru paham bagaimana susah sengsaranya orang itu kalau tidak punya pekerjaan. 14 tahun saya kerja bagus, kerja oke. Tapi kemudian saya tidak kerja. Tuhan izinkan itu untuk saya lewati, saudara-saudara. Supaya saya paham, ngerti gimana orang hidup susah secara
finansial. Tapi saya mau kasih tahu kepada Anda pagi hari ini, sampai hari ini belum ada properti yang saya jual hanya untuk makan dan minum. Beri kemuliaan buat Allah kita. Artinya apa? Tuhan sedang bawa saya pada satu dimensi yang saya tidak mengerti. Saya pulang dari Kalimantan Timur sekitar Agustus, dan Tuhan memimpin saya pada satu pelayanan yang sebelumnya saya tidak mengerti juga. Dalam kemurahan Tuhan, saya sudah hampir 100 kali memimpin Zoom untuk webinar. Anda bisa cek nanti di Andy Wong's Family. Sudah hampir 100 kali saya khotbah. Anda bisa cek di YouTube nanti, Rem Ministry. Itulah yang saya lakukan selama pandemik COVID-19 ini. Dan saya melihat saudara-saudara, betul, bukan kata orang bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau dulu saya cuma dengar bahwa saya ditolong Tuhan dari orang lain dengan sesuatu yang irasional, tapi 2 tahun terakhir ini saya mau berkata, saya mengalami itu, bukan kata orang. Dan ini enggak mudah, saudara. Itu sebabnya kita perlu memiliki yang namanya daya tahan iman. Saya sambung lagi. Apa yang membuat saya kuat sekali untuk kembali ke Indonesia? Panggilan, melayani dan keluarga. Mengapa saya katakan demikian? Ini tidak cerita jelek ya. Saya laki-laki normal, punya kerjaan di Amerika, walaupun kerjaannya tidak sebaik di Indonesia, yang penting duitnya tuh. Saya takut, saudara. Takut apa? Takut tertarik sama perempuan dan nikah lagi. Kok begitu Pak Pendeta ngomongnya? Iya, ini bukan omong kosong, tapi fakta yang saya sudah lihat langsung di sana. Laki-laki pria yang tidak bisa kembali ke Indonesia, entah jemaat, entah pendeta, nikah lagi. Dan saya berpikir itu jangan terjadi pada diri saya. Saya harus kembali ke Indonesia. Lebih baik saya lari dari pencobaan daripada saya menerobos pencobaan itu dan saya jatuh di dalam pencobaan. Saya balik, saudara-saudara. Balik. Saya ulangi lagi. 2-3 kali saya ketemu sama majelis jemaat di meja makan itu. Makanan yang enak itu diakhiri dengan tangisan. Saya bilang sama majelis jemaat, saya bilang, saya takut sekali kembali ke Indonesia. Saya takut sekali kembali ke Indonesia. Kenapa Pak Pendeta? Saya bilang, saya takut. Karena saya kalau kembali seperti pahlawan yang tidak punya pasukan. Kali ini saya kembali betul-betul zero. Nggak punya apa-apa. Tapi perhatikan baik-baik. Daya tahan itu yang membuat kita selalu ada di dalam rencana dan kehendak Allah. Itu sebabnya tema khotbah hari ini adalah daya tahan iman yang berkualitas. Paulus concern memperhatikan tentang kehidupan orang percaya yang harus memiliki daya tahan. Pandemi COVID-19 ini sadar atau tidak menggiring kita untuk menjadi orang percaya yang strong. Menjadi orang percaya yang kuat, menjadi orang percaya yang berdaya tahan, resisten terhadap tekanan, kesesakan, penderitaan apapun yang kita alami. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya.
Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jemaat Korintus itu adalah jemaat yang struggle-nya terlalu banyak. Di sana ada perpecahan, di sana ada percabulan, ada kesombongan, pengkultusan golongan-golongan, Paulus, Apolos, Kepas. Ada pertemuan yang tidak baik, ada penyalahgunaan karunia. Kalau boleh saya katakan, jemaat Korintus ini adalah jemaat yang paling kacau dari segi spiritual, walaupun paling hebat dari segi karunia. Tidak balance, karunia terlalu tinggi sementara spiritualitas terlalu rendah. Nah, itu sebabnya Paulus memperingatkan harus memiliki yang namanya daya tahan iman yang berkualitas. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sekarang ada dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak enjoy karena COVID-19 ini. Kita mengalami struggle yang begitu hebat. Mengapa saya katakan demikian? Bahasanya sederhana saja. Bisa survive aja udah bagus. Oke? Anda nggak dipecat aja udah bagus. Anda terima gaji 50% aja udah bagus. Kenapa? Banyak yang gulung tikar, saudara. Bisnis-bisnis berat. Sementara operasional ini tetap harus jalan, harus dipenuhi, tidak bisa tidak. Nah, daya tahan iman ini penting bagi kita. Bagaimana kita supaya punya daya tahan iman? Yang pertama, pondasi harus berkualitas. Ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Jadi Paulus mengilustrasikan kehidupan rohani itu seperti bangunan, seperti building. Building bangunan seperti ini. Itu kehidupan rohani. Pondasi harus berkualitas. Perhatikan ayat 10 sampai dengan ayat 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Perhatikan. Dalam anugerah Tuhan yang dianugerahkan kepada Paulus, Paulus berkata, saya nih sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. But be careful, hati-hati. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimanakah ia membangun di atasnya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ilustrasinya gini. Singer worship leader kita ini melompat-lompat pengkhotbah, melompat-lompat di tempat ini, saudara. Jungkir balik juga di tempat ini. Ini bangunan bakalan kagak roboh. Timbul pertanyaan, kenapa nggak roboh? Karena pondasinya, cakar ayamnya ini sudah diset sedemikian rupa, bakalan kagak roboh. Kuatnya satu bangunan itu, saudara, ditentukan oleh pondasi. Nah, kehidupan rohani itu juga sama. Jangan meletakkan dasar lain kecuali di atas dasar Yesus Kristus. Yang menyebabkan kita mengiring Yesus tidak ada lain kecuali Yesus Kristus. Yang membuat kita mengambil keputusan menikah, membangun rumah tangga, tidak ada lain kecuali
Yesus Kristus. Sehingga pernikahan kita, saudara-saudara, ada banyak kemungkinan dan alasan untuk tidak bisa bertahan dan berkata, saya mau cerai. Reason itu terlalu banyak. Kenapa? Udah nggak cocok. Nggak cocok itu juga ada alasannya dan masuk akal. Ternyata tidak seperti ekspektasi saya. Tapi ketika kita berkata, saya membangun rumah tangga ini di atas dasar Yesus, maka kamu akan memutuskan, dia istriku, dia suamiku, sekali untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi, saya tidak akan cerai. Kenapa, saudara? Membangun di atas dasar Yesus Kristus. Saya belajar melihat istri saya, melihat anak-anak saya. Ekspektasi saya kadang-kala tidak sama. Harapan saya kadang-kala tidak sama. Tapi sebagai seorang suami, saya menyadari pernikahan digambarkan suami adalah Kristus, istri adalah jemaat, di mana Yesus mati bagi jemaatnya. Jemaat punya tanggung jawab hidup tak bercacat dan tak bercela. Kalau begitu kesimpulannya, saya sebagai suami sampai mati demi untuk mempertahankan rumah tangga. Dan istri punya kewajiban menjaga kehormatan dalam pernikahan. Waktu kita pelayanan, saudara, tukos penyebabnya ini dibangun di atas dasar apa? Terlalu banyak reason, terlalu banyak alasan yang bisa kita betulkan untuk mundur, untuk ngambek, untuk ninggalin pelayanan. Apalagi sorry to say, kalau Anda melayani Tuhan adalah volunteer, nggak dapat payroll, tetapi semuanya kita akan pahami dan mengerti. Paulus berkata, tidak ada dasar lain untuk membangun satu kehidupan rohani yang berdaya tahan kecuali dimulai dengan pondasinya Yesus Kristus. Dalam marketplace, perhatikan baik-baik, kamu tidak akan bisa menjadi orang yang punya daya tahan yang strong kalau kamu tidak membangun di atas dasar Yesus Kristus. Di tengah-tengah pandemi ini, saudara, jobnya banyak, kerjaannya banyak, kerjaannya numpuk, kesel, pengen berhenti, tidak seimbang dengan apa yang didapat. Satu ketika saya meeting dengan yayasan, ini bos saya ngomong begini, sini kamu, dia panggil stafnya, you tahu nggak, ribuan orang antri untuk dapat kerjaan seperti kamu. Kalau saya minta kamu mengerjakan lebih, mestinya kamu bersyukur. Company ini masih hidup. Company ini masih eksis. Company ini masih ada kegiatan untuk making money. Saudara, ini penting. Pondasi. Hati kita kecewa, kita akan menjadi susah, kita akan berontak. Kita akan menjadi manusia yang aneh. Keputusan kita bisa salah karena pondasi kita tidak berkualitas. Yang kedua, Paulus berkata bukan hanya bicara tentang pondasi yang berkualitas. Satu bangunan, saudara-saudara, tidak hanya bicara tentang pondasinya berkualitas, tapi yang kedua adalah materialnya harus berkualitas. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15 berkata demikian. 1 Korintus 3 ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, atau batu permata, kayu rumput kering,
jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Gitu ya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Gini, ini pondasi bangunan itu perkara pertama. Jadi kalau sudah pondasi ini kuat, mantap gitu ya, bukan berarti sudah oke semuanya, bukan. Perlu dicek lagi untuk membangun ke atas, materialnya seperti apa. Besinya oke punya, batunya oke punya, semennya oke punya, kayunya oke punya. Semua materialnya oke punya. Perhatikan ya. Ini testimoni aja. Pertama kali saya punya rumah BTN, saudara. Rumah BTN itu saya baru tahu. Rumah 5 tahun. Yang gak tahu berarti ngerti ini. Rumah 5 tahun itu tahu? Jadi gini nih, kalau BTN saudara ya, BTN itu 5 tahun, begitu kita sentuh, misalnya gitu ya, kita dorong dengan tangan kita gini nih, bahan bangunannya itu rontok semua itu saudara. Jadi BTN itu memang satu bangunan, tidak bermaksud merendahkan, setting 5 tahun. Jadi kalau orang punya rumah BTN, dia harus berpikir itu setting 5 tahun. Lebih dari 5 tahun gak bisa dipakai lagi, harus dilakukan renovasi. Timbul pertanyaan, kenapa? Karena mencampur semen dengan pasir yang tidak seimbang, ukurannya salah. Karena menggunakan besi yang tidak semestinya. Pokoknya materialnya material di bawah standar. Sehingga bangunan itu mudah roboh. Maksudnya apa tuh? Paulus dalam kesempatan ini mengingatkan kepada kita bahwa bukan hanya pondasi iman yang dibangun dengan benar untuk membangun kehidupan rohani sehingga berdaya tahan, yaitu only Jesus Christ, nothing else. Hanya Yesus Kristus, bukan yang lain. Tapi yang kedua, material harus berkualitas. Jerami, kayu, rumput kering tersentuh dengan api, tinggal abu. Emas ketemu api semakin emas. Oke? Jerami, rumput, kayu nggak bisa disatukan dengan emas. Nggak ada nilainya emas itu. Tapi kalau dia emas harus dipisahkan, dia perak harus dipisahkan, dia permata harus dipisahkan. Kenapa? Karena ini adalah materi bahan-bahan yang berkualitas. Saya senang pagi ini ada ibadah pengakuan iman rasuli. Mungkin saya pertama kali datang ke sini dengarkan ada pengakuan rasuli atau saya sudah lupa gitu ya. Pertanyaannya begini, kenapa kok perlu pengakuan iman rasuli? Apa ini sensasi atau ada sesuatu yang punya nilai tertentu? Begini, efek dari pandemik ini salah satunya adalah semua orang bisa bicara dan ingin bicara. Oke? Dan semua diupload ke YouTube. Yang saya mau katakan begini, terlalu banyak orang berbicara tentang Alkitab yang mengakibatkan jemaat kadangkala sudah tidak bisa menyaring lagi. Ini benar atau salah? Apalagi kalau yang bicara followernya banyak, rata-rata diikuti. Apalagi kalau yang bicara lantang,
dan dominan banyak berbicara. Artinya YouTube-nya sampai ratusan atau ribuan, lebih mudah diterima. Jemaat perhatikan baik-baik ya. Kita jemaat GPPS ini punya gembala. Jemaat yang baik itu harus merasa memiliki gembala dan harus merasa dimiliki gembala. Maksudnya apa? Gembala itu akan mengcover Anda secara spiritual. Dia sudah mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan penggembalaan. Dengarkan dia. Apa yang diajarkan, dengarkan. Kamu jangan punya keinginan lebih besar cari sesuatu di luar dibanding di dalam. Maksudnya apa? Material yang berkualitas berbicara tentang pemahaman Alkitab yang murni, yang tahan uji yang benar, supaya pengertian pemahaman jemaat tentang kebenaran firman Allah itu tidak salah. Saya tidak usah ngomong ya, masalah Tritunggal lah, masalah oneness lah, itu jemaat jadi bingung. Kenapa? Kok dua pemahaman ya? Dengarkan suara gembala Anda yang menjaga dan memelihara jiwamu di bumi. Ini Indonesia sedang dilanda bukan hanya krisis ekonomi, saudara, tetapi juga pemahaman teologi atau pemahaman Alkitab yang mulai simpang siur di mana-mana. Karena pandemik ini semua orang bisa berbicara. Akibatnya orang yang tidak sekolah teologi juga berbicara. Akibatnya orang yang tidak ngerti gembala juga berbicara tentang penggembalaan. Pokoknya penyakitnya apa, saudara sekarang? Penyakit berbicara. Betul enggak? Jangan-jangan ada encim-encim engkong-engkong juga suka buat YouTube nih di sini. Kenapa? Sindrom penyakit berbicara. Betul enggak? Halo? Penyakit kita penyakit berbicara sekarang kan? Selfie, masukin di Facebook, masukin di YouTube. Penyakitnya apa, saudara? Penyakit berbicara. Apa saja dikerjain, dimasukin semua. Karena apa? Ya memang sindromnya sudah begitu. Dan ini berbahaya buat jemaat. Dengarkan saya baik-baik. Kamu harus sadar, kamu punya gembala. Kamu harus dengan rela hati memberi diri. Dengarkan apa yang dikatakan gembala, apa yang dikatakan majelis jemaat. Nggak usah dengarkan yang lain. Kenapa? Karena orang ini sudah memberikan hidupnya dan membuktikan dedikasinya untuk menggembalakan dirimu. Walaupun mungkin tampaknya ada sesuatu yang menarik di luar yang belum kelihatan apa yang akan dilakukan orang itu terhadap kamu. Material kehidupan rohani harus berkualitas. Pemahaman kita tentang Alkitab harus Alkitabiah. Dan kalau kita merasa menjadi jemaat, sudah sepatutnya nggak suka jajan kemana-mana. Kok begitu pastor ngomongnya? Iya. Ada satu ketakutan, kekhawatiran di masa kini. Setelah pandemi COVID-19 ini selesai, jemaat itu menjadi GKKJ, Gereja Keliling-Keliling Jakarta. Jemaat itu tidak menjadi loyal di local church. Jemaat itu tidak respect, tidak menghargai pendetanya. Kenapa? Sudah terbiasa dengan ibadah online. Oke? Ibadah online kan lebih enak ya. Sambil tidur, nonton gitu ya. Minum-minum kopi, makan-makan pisang goreng, breakfast, ibadah kebaktian. Ya kan, di unmute aja gitu ya. Fotonya diklik gitu, udah ketutup semua. Yang penting dengarkan firman Tuhan. Hati-hati. Material harus berkualitas. Yang terakhir. Jadi bangunan yang pertama adalah fondasi berkualitas. Kemudian material bangunan juga berkualitas. Nah, Paulus berkata, belum selesai men. Masih ada satu PR. Apa itu? Pembangunnya.
tukangnya juga harus berkualitas. Bagaimana Paulus ngomong itu? Perhatikan. Ayat 16 sampai dengan ayat 17 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Pondasi berkualitas, membangun iman di atas dasar Yesus sekali untuk selama-lamanya. Apapun juga tetap Yesus sampai mati menghembuskan napas yang terakhir, tetap Yesus. Good. Yang kedua, pemahaman tentang Alkitab oke punya, nggak pernah absen. Kalau Bible study atau pembinaan warga jemaat atau apalah yang dilakukan, rajin ikut pendalaman Alkitab. Oke. Tapi ada yang ketiga saudara, yang tidak boleh Anda abaikan. Pembangun bangunan harus berkualitas. Tukangnya harus berkualitas. Supaya bangunan rohani berdaya tahan. Dikatakan di sini, kamu adalah bait Allah. Roh Allah diam di dalam kamu. Barang siapa membinasakan bait Allah, maka dia akan dibinasakan. Pembangun rumah rohani yang berkualitas sadar dirinya bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Berapa banyak orang yang mengerti tentang firman yang bagus tapi hidupnya rusak. Maaf nih saudara, United States Amerika sudah tidak bisa menjadi contoh untuk kehidupan spiritual. Rusak. Saya khotbah jam 1, tempat yang sama, dipakai ibadah, pendetanya lesbian. Kita pakai jam 1, jam 8 sampai jam 10, pendetanya lesbian. Gereja-gereja yang disebut gereja-gereja Injili, maaf nih, susah menemukan tidak LGBT. Ya, ada gereja-gereja tertentu yang masih mempertahankan tapi penuh dengan risiko. Mau ngomong apa kalau sudah bicara tentang hak asasi lebih tinggi dibanding dengan kebenaran Alkitab? Saya kira Indonesia akan menjadi mercusuar di dunia yang tetap militan dengan kehidupan spiritual. Ketika bicara HAM, maka itu lebih tinggi daripada kebenaran Alkitab. Beberapa teman pendeta saya saudara berkata demikian. Ini saya waktu mau bertahan di satu local church, jadi saya selama di sana menggembalakan satu gereja, kerja weekday, weekend pelayanan. Dikasih tahu begini, nanti kalau ditanya waktu diuji, setuju dengan LGBT enggak? Jawab saja setuju. Saya bilang kenapa? Iya, karena kita enggak bisa pakai gedung ini kalau enggak setuju. Karena gereja-gereja di Amerika rata-rata sepakat LGBT. Nanti baru bilang, tapi jemaat yang kami layani tidak LGBT. Namun kami tidak melarang LGBT. Itu normal saudara-saudara. Mau yang bahasa roh, mau yang tidak pakai bahasa roh. Tapi nebeng gedung, tempat ibadah orang-orang Amerika, hampir dapat dikatakan mayoritas semuanya LGBT. Apa orang Amerika ini tidak ngerti tentang kebenaran firman Tuhan? Tidak paham tentang teologi yang alkitabiah? Sangat paham. Nah, bagian terakhir ini ingin menekankan kepada kita betapa pentingnya orang percaya tidak hanya paham mengerti banyak tentang firman yang alkitabiah,
Tetapi lebih daripada itu adalah komitmen untuk sadar. Harus membangun kehidupan rohani dengan benar. Sebagai arsitek dan pembangun, menyadari dirinya adalah bait Allah, di mana roh Allah diam, di mana dia harus sadar untuk tidak menggunakan hidupnya bagi hal-hal yang tidak baik, untuk hanya menggunakan hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, ini penyakitnya orang yang sudah lama jadi percaya Yesus, ya. Selalu ada alasan untuk pembenaran. Keputusan-keputusan yang diambil bisa saja salah dan kita tahu, tapi karena kepentingan tertentu kita berani mengambil keputusan itu. Kenapa? Demi sebuah kepentingan. Kekristenan itu bukan hanya bicara saya percaya Yesus mati untuk menebus dosa. Saya yakin dia satu-satunya juru selamat. Kemudian yang kedua, saya mengerti tentang Alkitab banyak bukan sedikit. Tetapi saudara, yang tidak kalah penting bagian terakhir ini berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Roh Kudus diam di dalam kamu. Di masa pandemik ini, kita semua susah. Jangan ambil keputusan yang salah. Jangan ambil keputusan yang keliru. Saudara, saya mau menutup khotbah saya dengan informasi. Seorang teman sahabat saya di Papua kena COVID-19. Sampai hari ini belum ada kabar terbaik. Sudah pulang ke rumah bapak atau belum? Rumah sakit menolak dia. Dan saya mendengar sudah sekitar 300 juta dia pinjam uang untuk berobat COVID. Maklum, sebelum dia COVID dia punya penyakit bawaan. Hamba Tuhan sederhana, saudara-saudara, ya. Kalaupun dia sembuh, tidak tahu bagaimana caranya membayar biaya ini. Suaminya dan anaknya isolasi mandiri. Dan terlalu banyak peristiwa yang menakjubkan yang kita tidak bisa terjadi di masa pandemi COVID-19 ini. Saya mau mengakhiri dengan cerita. COVID-19 ini mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, untuk berdaya tahan di dalam iman. Jangan mengambil keputusan yang hanya dari segi untuk menyelamatkan atau menguntungkan dirimu. Karena kamu tidak tahu sampai berapa lama lagi kamu akan hidup. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Tetapi fakta sudah membuktikan. Terlalu banyak orang yang ada di bayangan kita, di pikiran kita, yang kadangkala seolah-olah kita tidak rela dia mati, tetapi dia sudah mati. Dan itu merupakan misteri. Pertanyaannya, kalau antrian itu kamu tahu, kamu yang akan mati, apa yang harus kamu lakukan? Hari ini firman Tuhan sederhana. Daya tahan iman. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus resisten. Harus memiliki daya tahan iman. 3. Fondasi harus berkualitas, material harus berkualitas, pembangun harus berkualitas. Terima kasih Tuhan memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gembala.